Ya pemirsa, putusan lembaga survei Indopol untuk tidak merilis hasil survei elektabilitas paslon Capres dan Cawapres untuk periode Januari 2024 tentunya mengundang pertanyaan. Apalagi dikabarkan ada sejumlah temuan anomali di masyarakat atau temuan anomali masyarakat di beberapa daerah terkhusus survei tingkat provinsi wilayah Jawa Timur. Bahkan disebut rata-rata para surveyor ini ditolak oleh kelurahan, RT, RW sampai warga karena tidak ingin persoalan survei jadi persoalan politik yang berimbas pada bansos dari pemerintah. Sebagai warga, saya tentu berpikir, apakah jika saya ikut survei ini, saya bisa jadi tidak dapat bansos? Dan apakah ini berarti bentuk tekanan dan intimidasi yang sungguh dikhawatirkan terjadi dalam sebuah pesta demokrasi ternyata juga bisa menyentuh masyarakat? Kita bahas malam hari ini bersama dengan para narasumber, Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis, Jubir Timnas Amin Iwan Nur Iswan, kemudian juga ada Immanuel Ebenezer selaku Wakil Komandan Tim Golf TKN Prabowo Gibran, serta Direktur Eksekutif Indopol Ratno Sulistianto. Saya sapa terlebih dahulu, selamat malam Bapak-Bapak. Malam. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas waktunya dalam Sindopres malam hari ini. Saya ke Mas Ratno dulu memang karena saya butuh konfirmasinya terkait dengan pernyataan bahwa Indopol yang membatalkan rilis hasil survei elektabilitas pasangan Capres dan juga Cawapres ini karena ada anomali atau penolakan ya kabarnya dari para calon responden. Ya, betul. Jadi begini, saya akan jelaskan sedikit ya terkait survei kami gitu. Jadi survei kami itu ada dua. Pertama survei provinsi Jawa Timur, Banten, Jawa Barat. Kemudian berselang tidak lama, kurang lebih 3-4 hari itu kita melakukan survei nasional. Nah, biasa kami lakukan metodenya ada beberapa identifikasi persoalan. Sebenarnya misalkan 2 bulan kemarin kami survei, identifikasinya itu hanya sekedar legalitas, ya harus ada Kesbangpol, kemudian ada sertifikat dari KPU begitu. Dan itu secara teknis bisa kita selesaikan. Namun untuk yang periode Januari ini, awal Januari ini, ternyata surveyor menyampaikan bahwa ada narasi yang disampaikan oleh kelurahan, pihak kelurahan, RT, bahkan responden, bahwa dia menolak didatangi lembaga survei karena persoalan dia tidak mau suaranya itu terpetakan di wilayahnya dalam persoalan elektabilitas begitu. Nah, salah satunya seperti di Kabupaten Lamongan misalkan, itu dia menyebutkan bahwa ada pengalaman pada saat pilkada di Lamongan itu ada satu desa yang PKH-nya dicabut karena tidak sesuai dengan bupati yang terpilih. Nah, dengan kondisi seperti itu, melihat seperti mereka trauma. Nah, itu di Lamongan. Kemudian ada di kota Surabaya, kemudian di Blitar, di Bangkalan malah agak sedikit lucu ini. Apa namanya? Kepala desanya ini memberikan nama yang memang sudah dipilih. Dengan alasan apa? Dia tidak ingin ada persoalan politik. Kalau seandainya ada warga-warganya yang memilih berbeda. Nah, pada titik ini kami menyimpulkan pada saat analisis di data kami ada semacam dugaan anomali gitu ya. Terutama di basis pemilih PDIP, di basis pemilih Ganjar Pranowo, dan sebagian ada basis pemilih Anies Baswedan di Jawa Timur. Itu undecided voternya tinggi. Nah, ini maksud kami mengkonfirmasi bahwa ini temuan di surveyor ini mengkonfirmasi bahwa responden ini tidak menjawab dengan jujur, begitu ya. Tidak, atau yang kedua adalah menyembunyikan gitu jawabannya. Sehingga angkanya tidak terlalu menarik bagi kami gitu ya. Undecided voternya tinggi itu di Jawa Timur. Nah, pada saat kami menganalisis yang survei nasional dengan, kalau yang provinsi ada 1.200 responden per provinsinya, yang nasional kami biasa menggunakan di angka 1.240 responden. Ini kemudian kami mencoba menganalisis bahwa dugaan yang di per provinsi tadi itu akan linier dengan yang survei nasional, makanya itu kami putuskan tidak merilis
hasil survei di pertengahan Januari ini. Karena ada dugaan anomali perilaku pemilih. Kira-kira begitu, Fani. Saya perjelas lagi berarti Mas Ratno ya. Ini anomalinya paling besar terjadi di surveyor, maksud kami responden di wilayah basis Ganjar Pranowo Mahfud MD dan juga Anies Baswedan Muhaimin Iskandar saja. Iya, kalau temuan di mana di Jawa Timur, iya. Di wilayah subkultur Matraman itu terutama ya. Madiun, kemudian Blitar, Kabupaten Blitar, Tulungagung, Kediri, itu undecided voternya tinggi. Bahkan Kabupaten Blitar itu ada 85%. Pokoknya nggak mau ngomong gitu ya, nggak mau ngomong mau milih siapa. Kenapa? Nggak mau ngomong mau milih siapa nanti di pemilu 2024. Kalau jawaban di kuesioner kami kan tidak tahu, tidak jawab. Oke. Tidak tahu, tidak jawab. Itu hampir 85% di Jombang itu yang masih kultur arek, gitu ya. Itu kalau kami lihat dari pilkada sebelumnya, itu pemenangnya adalah PKB dan PDIP. Kursi terbanyak di DPRD itu PKB dan PDIP. Itu ada 67,5%. Ya, menjawab tidak tahu. Alasannya apa, Mas Ratno? Ada yang bilang? Kalau didalami alasannya apa, kalau di responden, kami tidak menjelaskan ya. Kami tidak mendalami itu. Ini kan pertanyaan elektabilitas. Ada simulasi kertas suara, 3 paslon, kita tunjukkan. Bapak Ibu seandainya pilpres dilakukan hari ini, Bapak Ibu akan nyoblos yang mana? Nah, dia langsung menunjuk ke jawaban tidak tahu, tidak jawab. Begitu. Ada hubungannya sama bansos, Mas Ratno? Gini, kalau hubungannya bansos ini, itu ditemuannya pada saat kelurahan menolak, mencari data. Jadi kan tahapan survei itu begini, Mbak Fani. Ada PSU terpilih, ya, PSU terpilih, Primary Sampling Unit terpilih. Katakanlah situ kelurahan, surveyor itu mendatangi kelurahan itu untuk mencari data RT. Berapa RT itu di random, gitu ya, RT mana yang akan dipilih. Nah, pada saat dialog ingin mencari, tentunya kita menyampaikan misalkan ini kami dari Indopol Survei akan melakukan survei dinamika politik menjelang pemilu 2024. Ini surat tugas kami, ini legalitas kami. Nah, pada saat proses itu terjadi langsung dijawab, Mas, kami tidak menerima lembaga survei. Kira-kira desa yang lain saja yang Anda pilih untuk diwawancarai begitu atau dicari datanya. Nah, diteruskan jawaban pertanyaan oleh surveyor, kenapa Pak alasannya? Ya, karena kami tidak ingin, karena ini persoalan politik sensitif, kami tidak ingin terpetakan wilayah kami. Agar salah satu alasannya adalah agar bansos kami tetap ada. Kira-kira begitu. Nah, ini yang kami sebagai peneliti, kita catat, kita sampaikan. Dan kira-kira begitu, Mbak Fani. Baik. Pak Todung, silakan tanggapannya. Saya ingin mengutip juga survei Kompas beberapa waktu yang lalu yang mengatakan undecided voters itu cukup tinggi, ya sekitar 30% kalau saya tidak salah. Nah, itu mengejutkan saya gitu. Karena dari banyak survei baik di dalam negeri maupun di luar negeri, angka 30% pada waktu itu unusual, unprecedented, ya kalau kita mau mengatakan demikian. Nah, survei dari Indopol ini memberikan indikasi bahwa ada hal-hal yang menarik untuk didiskusikan. Kalau tadi dikatakan bahwa kepala desa misalnya tidak ingin wilayah terpetakan. Nah, kenapa mereka tidak ingin wilayah terpetakan? Nah, tadi juga Fani menanyakan apakah ada kaitannya dengan bansos. Ya, mereka tetap mendapatkan bansos. Jadi tidak ingin namanya bisa teridentifikasi misalnya. Nah, kalau ini betul ya, yang saya temui dan saya dapatkan laporan di beberapa tempat, ya memang ada semacam budaya takut, ya, semacam culture of fears yang muncul pada masyarakat kita. Nah, saya mengatakan ini ketika saya meminta investigasi untuk kasus dugaan konspirasi di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, ketika ada pembicaraan antara beberapa pejabat seperti Kajari, ya, Dandim dan
Kapolres, ya. Nah itu muncul dan viral di media. Ya. Nah ini kita ingin tahu apa sih sebetulnya yang terjadi di Batubara itu. Ya. Memang dibantah oleh Dandim, dibantah oleh Kapolres, dibantah juga oleh Kajari. Tapi kan kita ingin tahu karena itu sudah jadi viral. Nah kita mengirimkan tim investigasi kita dan di lapangan kita menemukan ketakutan itu. Jadi mereka yang tahu ya itu tidak ingin bicara. Tidak ingin ketahuan ya bahwa mereka terlibat apa ada di sana. Nah ini semua ya satu hal yang memberikan indikasi kepada kita bahwa ada sesuatu yang salah ya sehingga teman-teman surveyor ini menghadapi situasi semacam ini. Nah kalau ini yang terjadi memang kita bisa ya agak sedikit cemas ya melihat apakah kebebasan kita dalam menghadapi pilpres, menghadapi pemilu ya itu beralasan atau tidak. Dan menurut saya beralasan gitu. Apalagi kalau tadi Indopol mengatakan ya mereka tidak merilis hasil survei mereka dan mereka juga menduga bahwa angka undecided voters itu cukup tinggi. Nah ini menurut saya patut menjadi concern kita semua ya, dalam menghadapi pilpres yang akan datang ini. Dalam waktu yang sudah cukup dekat tanggal 14 Februari. Baik Pak Todung, apakah concern ini juga sama terjadi di Timnas Amin, Mas Nur Rizwan? Gini, kita sudah lama menduga soal bansos itu cenderung bisa terjebak ya. Ini kalimatnya ini bisa terjebak ke dalam diksi yang disebut sebagai politisasi bansos. Kenapa? Karena beberapa anggota bahkan ketua umum partai 02 yang merangkap menteri itu cara mengkampanyekannya itu seolah-olah itu bansos itu menjadi urusan pemberian pribadi. Maksud saya gini, kita bisa cek dan bukan menjadi rahasia lagi ketika seorang menteri mengkampanyekan seolah-olah bansos itu identik dengan Jokowi. Kalau Jokowi proksinya adalah Prabowo dan Gibran, kan kira-kira runtutannya tuh itu. Seperti itu. Padahal mestinya kita semua itu mendidik masyarakat bahwa bansos itu adalah kewajiban negara yang diberikan. Dari mana dananya? Dari APBN. APBN itu adalah salah satunya adalah dari pajak. Artinya bansos itu berasal dari uang titipan pajak yang dibayar oleh rakyat, dititipkan kepada negara dan dikembalikan lagi kepada rakyat. Nah, hal seperti ini kan nggak diedukasi dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berikan ilustrasi. Kalau Bang Todung Mulya Lubis sebagai lawyer punya uang banyak, katakanlah 1 miliar, dititipkan kepada seorang Iswan sebagai tolong Iswan bagikan, merupakan bagian dari bantuan Pak Todung untuk masyarakat di kampungmu. Nah kemudian ketika saya membagi bantuan itu, saya mengatakan bahwa bantuan ini adalah dari saya. Kan menurut saya, cara penyampaian seperti itu kan kurang baik, bahkan lebih ekstrim lagi dalam bahasa terangnya itu ya tidak etis. Gitu. Nah ketika ini disampaikan kepada ruang publik, itu mengidentikan bansos itu menjadi putusan pribadi sang pemimpin. Nah ketika pemimpinnya punya kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, nah setiap ucapannya dan gesturnya itu merupakan kode dan bisa ditafsirkan di kalangan bawah itu seperti dalam tanda petik ya seperti ancaman gitu. Kalau nggak milih saya, ya nanti bansosnya nggak dapat. Bisa ditafsirkan seperti itu tuh kalau di level di lapangan. Makanya hati-hati dalam membangun narasi kampanye berkaitan dengan bansos ini. Gitu, Mbak. Oke, baik. Bang Noel, Bang Noel, apalagi kalau misalnya berdasarkan hasil pengamatan dari Indopol tadi mengatakan kebetulan ini terjadinya atau anomalinya terjadi lebih banyak di basis paslon 1 dan juga paslon 3. Ini berarti menimbulkan kekhawatiran, kecurigaan tentunya ya. Apakah memang seperti ini yang terjadi di lapangan, tapi tidak menutup kemungkinan ini juga menjadi keuntungan sendiri untuk paslon 2? Ini kan akibat dari dampak narasi yang
sifatnya intimidatif lah ya selama ini. Jangan politisasi bansos apa ya. Mereka punya cara dengan kecerdasannya, dan yang ditolak kan bukan bansosnya. Yang ditolak itu adalah kawan-kawan surveyor atau dari kawan-kawan lembaga survei. Karena mereka tidak mau teridentifikasi. Itu jelas tadi disampaikan oleh Direktur kawan dari Indopol. Mereka tidak mau diidentifikasi karena mereka ini real persoalan politik bahasa rakyat itu. Ini persoalan politik yang libatkan kami. Hak kami biarkan terjaga bansos itu. Jadi menurut saya ya rakyat lebih cerdas sekarang. Dan itu anomalinya kan itu basis itu ada di basisnya PKB dan PDIP dan itu menarik. Artinya ada apa? Pertanyaannya ada apa tuh sampai terjadi seperti itu? Dan ya kita melihat juga sampai ada tidak mau dipetakan dan sebagainya itu. Apalagi kita lihat masyarakat sekarang ini sudah punya kecenderungan pemilih sudah dia udah punya pilihan, tapi mereka tidak mau ungkapkan gitu. Jadi ya ini dampak orkestrasi yang dilakukan oleh ya kawan-kawan yang beda pandangan dengan Prabowo Gibran, tapi kami tetap berusaha untuk berpikir positif lah ya terhadap fenomena ini, karena biar gimana pun kita tidak punya hak untuk menghakimi rakyat, pilihan rakyat. Kita tidak punya hak untuk menyalahkan mereka, karena ini semua kan bicara atas nama rakyat semua. 1, 2, 3 semua bicara tentang rakyat. Tapi ketika ada pilihan-pilihan tertentu, ya ujung-ujungnya disalahin juga. Akhirnya saya melihatnya hari ini disalahkan rakyat terus. Makanya nanti ya saya akan usulkan setiap bansos itu dikasih aja gambarnya Pak Anies, kasih gambarnya Ganjar, terakhir nggak kalah penting kasih gambar saya tuh, biar keren. Ada Immanuel Ebenezer-nya gitu. Biar nggak marah-marah ke Prabowo-nya, marah-marah ke saya aja. Karena ini udah terlalu keji. Dan ini menyampaikan politisasi bansos ini kan pertama dari Mas Hasto ya. Saya nggak ngerti Hasto ini sekjen yang selalu punya sinisme politik. Belakangan ini saya lihat itu terus orkestrasinya. Tidak menampilkan dia sebagai sekjen partai besar. Akhirnya yang dia lakukan seperti orang kerdil yang selalu melemparkan narasi-narasi yang basisnya itu sebenarnya kontraproduktif dengan apa yang diperjuangkan partai ideologis. Kayak itu kira-kira Mbak. Oke, tapi ini juga jadi sebuah pertanyaan sendiri. Tapi ini saya harus konfirmasi lagi sih sama Mas Ratno. Apakah memang hasil yang didapatkan oleh Indopol ini pernah terjadi sebelumnya atau dalam pelaksanaan pemilu sebelumnya terkait dengan ketakutan tersebut? Saya harus konfirmasi lagi ya, apakah nuansa ketakutan tersebut muncul di tengah masyarakat atau responden Anda? Iya, umumnya memang itu pada pegelaran pemilu ya. Biasanya pilkada kita juga nemu. Sebenarnya begini yang ingin saya sampaikan, ini persoalan teknis sebetulnya ya. Sebenarnya persoalan teknis ketika surveyor kami itu mendapatkan kendala di lapangan gitu ya. Nah, menjadi persoalan ketika kemudian temanya ternyata alasannya itu karena tidak ingin bansosnya dicabut dan PKH-nya dicabut, itu loh. Itu poinnya. Nah, bagi kami ini bukan saya selaku pollster tidak mempersoalkan atau tidak ingin memperdalam di ranah itu, tapi bahwa ada anomali dari jawaban responden. Itu yang kepentingan Indopol di situ tuh. Kenapa? Karena kami akan mempublikasikan hasil survei di khalayak yang kira-kira ini tidak menggambarkan peta sesungguhnya. Nah ini saya kalau ingin menyampaikan pendapat kira-kira begitu. Bukan fokus di oh ini bansos, ini PKH, bukan. Tapi temuan kami seperti itu. Kira-kira begitu Mbak Pan. Oke, ya lagi-lagi menjadi sebuah concern tersendiri ya. Apalagi kalau misalnya kita mengkomparasi bagaimana dengan pelaksanaan pesta demokrasi sebelumnya. Pak Todung, apakah ini ya lagi-lagi ketika kekhawatiran ini sedang saya asumsikan meluas di tengah masyarakat dan juga konstituen calon pemilih untuk pemilu 2024. Perlukah untuk ditindaklanjuti ke pihak-pihak terkait atau berwenang, Bawaslu misalnya, Panwaslu? Oke, saya sebetulnya tidak begitu eager ya untuk melapor ke Bawaslu. Ya. Walaupun itu hak kita untuk melapor ke Bawaslu. Ya. Nah, tadi Saudara Immanuel sudah mengatakan ya bahwa
ya ini ada narasi yang sengaja dibangun oleh pihak-pihak tertentu, ya. Mungkin dia bicara mengenai paslon yang lain. Nah, tapi saya kira Saudara Hasto tidak salah. Ya, karena dalam dunia yang penuh dengan informasi, kita hidup dalam media sosial yang begitu dinamis seperti sekarang ini, banyak sekali informasi yang masuk terlepas dari apakah itu betul atau tidak betul. Apakah itu akurat atau tidak akurat. Yang namanya misrepresentation, ya, itu terjadi hampir setiap hari, bukan hampir setiap hari, ya setiap hari gitu. Nah, jadi tinggal dibantah kalau itu memang tidak akurat, ya. Tapi fakta bahwa banyak sekali, ya, politisasi dalam penyaluran bansos ini kan juga tidak bisa disepelekan, tidak bisa diingkari. Ya. Nah, boleh saja usul Saudara Emmanuel tadi, oke, foto semua paslon dibuat. Wah, mungkin itu satu usul yang bagus. Tapi kan sekarang ini sudah cukup lama politisasi itu terjadi. Dan kalau ada usulan seperti yang dikatakan Emmanuel, itu usul sudah sangat terlambat, ya, untuk dilaksanakan. Kalau itu akan dilaksanakan. Nah, yang saya mau katakan adalah politisasi ini menyesatkan kita semua, menyesatkan publik, menyesatkan semua pihak, dan ini yang mesti dihindari. Ya. Nah, saya ingin, ya, politisasi bansos ini dihentikan. Ya, tidak boleh ada politisasi bansos. Ini prinsip sebenarnya. Saya tidak bicara mengenai orang atau tidak bicara mengenai siapapun. Tapi politisasi ini mesti dihentikan karena dia menjadi pendidikan politik yang jelek. Pendidikan politik yang jelek untuk kita sebagai bangsa. Ya, nah, kita ini tidak menolak bansos. Ya, Ganjar Mahfud itu punya solusi apa yang disebut KTP Sakti, di mana agregasi dari bansos itu akan dinikmati oleh rakyat kalau Ganjar dan Mahfud nanti diberikan kesempatan untuk melaksanakan programnya. Itu yang direncanakan. Jadi bukan anti bansos, tapi kita ingin melihat bansos itu baik pada masa kampanye maupun setelah pemilihan pilpres itu diletakkan secara proporsional karena itu bagian dari hak rakyat. Betul, betul. Saya pribadi, Fani, ya, sebetulnya ingin lebih jauh. Gitu. Saya ingin bukan saja bansos, ya, karena bansos itu kan konsepnya lebih charity, ya, lebih kedermawanan sebetulnya. Saya ingin rakyat itu punya entitlement, punya hak, hak untuk pendidikan gratis, hak untuk kesehatan, hak untuk mendapat perumahan, hak untuk mendapat pensiun. Dan pensiun itu bukan hanya untuk mereka yang bekerja, tapi mereka yang tidak bekerja misalnya, atau bekerja jadi petani, atau jadi buruh, tidak punya pensiun, atau nelayan. Itu yang disebut old age pension. Hak orang tua, ya, yang mesti dapat semuanya. Tapi konsepnya mesti entitlement. Saya tidak mengatakan kita tidak melakukan itu dalam beberapa hal. BPJS itu kan sudah dilakukan. Tapi kita perlu, ya, mempunyai satu konsep yang jelas. Bagaimana memberikan apa yang disebut hak kesejahteraan itu kepada rakyat Indonesia, siapapun dia, baik dia ASN maupun bukan ASN. Mungkin saya berhenti sampai di sini, Fani. Baik, Pak Todung. Bang Noel, silakan. Ya, tadi apa yang disampaikan Bang Todung itu benar sekali. Udah negara lebih fokus pada persoalan substansi aja, jangan persoalan politisasi bansos-bansos begini. Sebetulnya kan narasi politisasi bansos ini kan lahir dari, maaf Bang Todung, itu dari Hasto, ya. Saya kadang-kadang marah juga dengan sekjen PDIP ini. Menurut saya terlalu rendah bangsa ini hanya persoalan bansos. Banyak perampasan tanah kayak di Kalimantan, HGU, KBK dan sebagainya itu depan muka mereka semua. Tapi dia, karena kita tahu 5 tahunan ini kan yang timbul kan para penipu, maling semua isinya. Nggak ada orang-orang benar, kita susah nemuin orang yang baik di Republik ini. Gitu loh. Jadi udahlah. Kalau teriak-teriak politisi bansos, kayak kemarin juga dinarasikan ketika polisi dibilang melakukan intimidasi, TNI juga melakukan intimidasi, semua tanpa bukti, cuma hanya dipukulin beberapa orang karena emosional, digeneralisir TNI melakukan intimidasi. Dan ini saya anggap udah mulai ada kekalapan lah. Maksudnya kalau sudah tidak mampu, angkat aja bendera putih, nyerah, lantas buat narasi yang baik. Gitu. Hari ini problem bangsa ini kan terlalu banyak, gitu loh. Bukan persoalan pemilu aja. Problem bangsa itu terlalu banyak. Tadi apa yang disampaikan Bang Todung itu benar sekali. Kita harus support itu, siapapun pemimpinnya. Makanya saya tawarkan, ya udah mukanya Ganjar aja, kok tambahin bawahnya mukanya Hasto. Dikasih gambar malaikat Hastonya. Gitu. Oke. Kayak gitulah kira-kira. Baik, kalau Mas Iwan? Gini, Bang Noel tuh ya,
siapa menabur angin akan menuai badai, gitu aja prinsipnya. Kenapa muncul narasi politisasi? Ya karena memang ada indikasi di situ. Satu contoh, tiba-tiba Pak Jokowi mengumumkan ada BLT El Nino gitu. Itu kan sebenarnya dalam tanda petik ya terobosan ya, tapi kan dimaknainya terobosan menjadi terobosan politik ya, karena ada bantuan El Nino tuh, iya kan? Itu yang pertama. Yang kedua ya, yang jauh lebih penting dari itu sebenarnya bansos. Kenapa bansos kita itu ada terus ya? Tahun 2024 aja udah dianggarkan dan sudah diumumkan itu sekitar 78 triliun. Dan itu sebenarnya akar masalahnya kan bukan masalah sosial, itu masalah ekonomi. Kenapa orang mendapatkan bansos? Karena dia pendapatannya kurang untuk hidup. Dia bekerja tapi pendapatannya itu kurang, artinya belum sejahtera. Nah, yang harus diselesaikan itu dengan jangan digeruduk terus-menerus dengan kebijakan-kebijakan sosial, tetapi ditingkatkanlah hajat hidup dan pendapatan masyarakat dengan cara apa? Dengan cara menyediakan lapangan kerja baru, dengan mempermudah dan menata tata kelola market kita. Itu jadi supaya tafsiran-tafsiran yang muncul tentang politisasi bansos itu tidak. Dan yang terakhir, kalau mau membantah politisasi itu mudah sebenarnya. Pak Jokowi, Prabowo, Gibran itu mengumumkan kepada masyarakat bahwa bansos ini adalah kewajiban negara, uangnya dari rakyat dan untuk rakyat, bukan dari kami gitu. Nah itu selesai itu politisasinya tuh. Pasti Pak Todung juga nggak bisa lagi dan Pak Hasto itu nggak bisa lagi menganggap itu politisasi tuh, Bang Noel. Gitu. Ini aja paling saya jawab aja. Bansos itu Bang nanti Noel. dari Anies, dari Mas Ganjar. Sedikit saja, kita durasinya sudah sangat terbatas ini Bang Noel, Pak Todung dan juga Mas Iwan, serta Mas Rato. Tapi terima kasih sekali sebelumnya atas waktunya malam hari ini. Tapi karena durasi kita terbatas sekali, kita terpaksa sudahi dulu dialog kita malam hari ini. Tapi sehat-sehat selalu Bapak-Bapak, kita ketemu lagi lain kesempatan ya. Selamat malam, sampai jumpa. Malam. Terima kasih. Pemirsa, pernyataan Jokowi soal Presiden boleh memihak dan berkampanye menuai pro kontra di masyarakat. Diskusinya akan kami hadirkan setelah jeda. Tetaplah bersama kami dalam Sindo Prime.